Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Ummahat Assalam yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di majelis ilmu ini meskipun sesaat, nilainya sama dengan kita sholat sunnah 1000 rakaat. Karena itu niatkan thalabul ilminya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar tercurahkan ilmu dari Allah. Mursyid rohani kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada ayat surah Al-Ankabut ayat 45 juz ke-21 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu itu dari kata tala yatlu tilawah. Ibu pernah dengar tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Asalnya tala yatlu tilawah, membaca. Ini perintah amar namanya, utslu, membaca. Sekarang perbedaannya dengan iqra. Nah, ya. Qara'a yang qara'u Qur'anan, bacaan. Qara'a yaqra'u qira'ah, membaca. Utslu membaca, qira'ah juga membaca. Bedanya di mana? Ini itu ngaji nih, ya. Jadi kita membaca surat dari Allah. Surat dari Allah harus kita baca, harus mengerti banget. Surat semuanya Al-Quran itu isinya surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau qara'a membaca secara umum. Secara umum. Coba perhatikan ayatnya, cermati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berarti iqra itu membaca apa yang seluruhnya diciptakan Allah. Membaca diri kita, itu membaca, itu iqra. Membaca diri seperti apa? Oh, diri saya ini ada daging dan kulit dari tanah dari cahaya.
dalam tubuh saya ada tulang, tulang dari air, air dari cahaya. Dalam tubuh manusia ada urat-urat, urat-urat ini dari udara, udara dari cahaya. Dalam tubuh manusia ada darah, darah itu dari nur atau nar, dari cahaya. Kalau lagi enak pikiran, nyaman, itu nur. Lagi kesel, lagi galau, itu nar. Dari nur turun ke nar. Jadi jangan sering-sering turun ke neraka. Ya, kalau lagi galau, lagi kacau, lagi ribut, lagi berantem, berarti masuk ke neraka itu. Itu membaca diri namanya. Itu ikra. Kemudian ikra membaca khalaq yang telah diciptakan Allah, alam semesta ini. Kita baca, itu ikra juga namanya ya. Oh, itu nyamuk. Membaca nyamuk kita. Nyamuk kalau gigit kita sepersekian detik sudah penuh darah kita diambil sama dia. Bisa ya? Kok bisa disedot saja oleh nyamuk, darah kita sepersekian detik sudah penuh dia di mulutnya itu, di perutnya nyamuk itu. Kita baca itu, oh ternyata di ujung nyamuk itu ada alat penyedot yang Allah ciptakan. Itu membaca namanya. Membaca, menganalisa, meneliti, membaca. Alat yang ada di mulutnya nyamuk itu diperbesar, maka bisa menyedot air dari dalam tanah, bisa menyedot minyak dari dalam tanah. Itu namanya membaca, menganalisa, meneliti. Membaca alam seluruhnya, itu namanya ikra. Makanya beritanya Iqra bismi rabbikal ladzi. Inilah salah satu dasar hukum. Kita membaca saja surat Allah nggak paham artinya dapat pahala. Ini dia. Kita baca saja itu Yasin tapi nggak ngerti isinya dapat pahala. Ini dasar hukumnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca saja mendapatkan pahala. Pahalanya di mana? Sekarang. Bukan nanti. Habis baca Yasin enak rasanya, itulah pahala. Jadi dirasakannya sekarang. Bukan oh nanti dapat Yasin pahalanya nanti. Nantinya di mana? Enggak tahu kalau kita nanti. Urusan Allah itu. Nantinya sekarang. Ya. Itu membaca namanya. Kalau utlu bedanya nih. Kalau qiraah membaca secara umum. Kalau utlu spesifik khusus mengkaji surat Allah. Tuh. Khusus mengkaji surat Allah per ayat, per kalimat, per kata. Makanya kata Allah dalam ayatnya di sini utlu ma uhiya. Coba perhatikan ayatnya. Kata Allah, utlu ma uhiya. Bacalah apa, ma itu ma apa artinya? Ma di situ wahyu Allah. Apa-apa uhiya yang diwahyukan Allah. Berarti kalau utlu ini khusus kepada yang tertulis kontekstual. Kontekstual itu yang tertulis. Yang tertulis, yang Alkitab itu yang mana? Yang kita tahu Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus membaca juga ternyata kitab itu yang Allah wahyukan kepada Nabi dan Rasul 124.000 Nabi. 124.000 Nabi dan Rasul itu semuanya ada kitabnya dari Allah. Tapi yang wajib diketahui oleh kita 4 kitab saja. Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran gitu. Yang 124.000 Nabi dan Rasul
yang wajib kita ketahui, yang hafal saja ada 25 nabi dan rasul. Enggak hafal juga 25 nabi dan rasul, yang penting yang satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara membaca surat Allah Subhanahu wa taala. Ma itu segala sesuatu yang tertulis di dalam surat Allah. Taurat juga surat Allah. Ya. Kitab Taurat disampaikannya suratnya kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan di zaman Nabi Musa ada muridnya yang cerdas namanya Bal'am bin Bahura. Dia meringkas itu kitab Taurat, dia beri nama Talmud. Diberi nama kitab Talmud. Kalau dia memindahkan barang atau memindahkan orang, cukup dengan mengklik tangannya saja, bisa pindah. Saking percayanya dia dengan isi Taurat, sehingga diberikan keistimewaan. Jadi kalau kita mau memindahkan assalam, pindah klik, bisa hilang semua. Nah, ya. Divisualisasikanlah dengan teknologi sekarang melalui teknologi, dengan mengklik SMS yang membahayakan orang lain, mereka menjadi resah. Nah, itu salah satunya, ya. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata beberapa abad yang silam prosesnya, programnya, nah diaktualisasikan sekarang ini. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka di dalam situ ada kisah Ashabul Kahfi. Ashab itu kelompok pemuda, ada 7 orang. Yang ke-8 anjingnya, penjaganya. Kahfi itu apa maksudnya? Di dalam Al-Quran kita kan baca utlu nih, membacanya. Kahfi itu bukannya gua yang di Gunung Yordania yang sekarang dijadikan masjid. Yang dimaksud dengan kahfi itu sebenarnya adalah qalbunya, hatinya, nurnya, ruhnya ditidurkan oleh Allah sampai 309 tahun. Jadi nur insannya tertidur, Nurullah dan Nur Muhammadnya tidak tertidur. Jadi 309 tahun jumpa dengan Allah. Nurnya dengan nur Allah berjumpa. Bahasa kita tidur. Itu terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu kitab. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi dan rasul yang 124.000 itu juga punya kitab. Tapi yang dibumingkan hanya 4 kitab saja kepada seluruh umat manusia. Kita juga punya kitab. Tubuh kita ini adalah kitab kita. Kita membaca tanda-tanda kehebatan dan kedahsyatan Allah cukup di dalam diri kita sendiri. Makanya kata Imam Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, kita pahami tentang uhiyya. Utlu ma uhiyya, ya. Wahyu. Kalau uhiyya pakai isim kalimat pasif namanya, diwahyukan. Kalau mewahyukan yuha mewahyukan. Kalau uhiyya diwahyukan. Kata mewahyukan atau diwahyukan dua-duanya sama, sudah berlalu. Pertama kita soroti kata wahyu, yang artinya wahyu itu sendiri hanya kepada Nabi dan Rasul. Wahyu. Lalu di dalam konteks ayatnya
Tetap kata wahyu tapi bimakna hidayah. Wahyu bimakna hidayah. Kita bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa berkalam, bisa berproses itu karena hidayah. Dalam ayatnya tetap wahyu juga tulisannya. Contohnya ketika ibunya Nabi Musa punya ide membuat peti, dimasukkan bayinya ke dalam peti itu, lalu dihanyutkan ke sungai Nil di Mesir pada saat istri Fir'aun sedang mandi. Ide dia seperti itu, itulah wahyu. Karena ibunya Musa bukan nabi dan rasul, maka wahyu bimakna hidayah. Sama dengan kita. Yang menyampaikan wahyu malaikat apa? Hah? Penyampai wahyu kepada nabi dan rasul malaikat Jibril. Kepada kita menyampaikan hidayah juga malaikat Jibril, ada di ubun-ubun ini. Ada 20 malaikat dalam diri kita. Sif-sifan kerjanya. Jadi cari malaikat jangan di luar diri, ada di dalam diri. Mencari Allah jangan di luar diri, ada di dalam diri. Menjadi setan juga ada di dalam diri. Jadi semuanya gambaran dalam diri kita. Ketika dialog Allah bersama malaikat dan bersama Adam di surga, itu sebenarnya gambaran dialog diri kita, komunikasi rohani kita. Sekarang kita lihat, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, tapi kepada selain Allah, kepada selain Rasul namanya hidayah. Ada di ubun-ubun kita ditekar. Positif. Ada pengajian, ada kebaikan, ada sholat, bangun malam, ada keinginan, ada berpikir, bertindak, berbuat. Itulah Jibril yang menekan melalui ubun-ubun kita. Setiap detik. Bukan sehari semalam, setiap detik. Jadi malaikat Jibril aktif terus. Karena itulah malaikat Jibril sayapnya sampai 600 sayap. Jangan dikonotasikan sayapnya seperti sayap burung. Jadi itu hanya simbol saja, bahasa sandi Allah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, maksudnya tugasnya lebih banyak ketimbang malaikat yang lain. Sehingga digambarkan bahwa sayapnya punya 600. Sama dengan kita, wah dia mau terbang sini, terbang sono terus gitu kan. Saking sibuknya siang malam terbang terus. Maksudnya bukan terbang punya sayap. Saking sibuknya itu ibu, sehingga disebutkan terbang terus. Wah terbangnya sudah tinggi nih ibu mah katanya. Oh bapak mah terbangnya sudah tinggi. Maksudnya aktivitasnya lebih banyak. Demikian juga malaikat. Ya. Ada di mana? Di ubun-ubun kita. Ya. Kemudian ada di 2 mata malaikat. Kemudian di 2 telinga. Ada berapa sudah? 5. Di 2 bibir atas yang bawah 7. Ya. Kemudian di tangan kanan dan tangan kiri. Yang bumi bagi kita raqib atid. Dalam Al-Quran kiroman katibin. Kiroman katibin. Tangan kanan, tangan kiri. 9. Yang ke-10 di sini di lidah. Lidah kita berkalam baik itu dikendalikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukumnya Al-Baqarah ayat 34. Usjudu li Adam, kata Allah. Wahai para malaikat, kata usjudu di situ bukan sujud sholat. Layani anak-anak Adam. Tuh. Jadi kita dilayani oleh malaikat Allah. Ibu datang ke masjid, melangkah, siapa yang melayani? Malaikat. Duduk, kita makan nggak pernah mikir, jalan-jalan aja, duduk saja.
gatal digaruk saja. Padahal semuanya itu tubuh kita, kebutuhan kita dilayani oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini itu. Kalau kita meyakin bahwa kita dilayani oleh malaikat dalam hidup dan kehidupan, berarti kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Ya. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada selain Allah, selain Nabi dan Rasul, namanya hidayah. Lalu malaikat menyampaikan wahyu kepada alam, kepada tubuh-tubuhan, kepada hayawan, namanya insting. Ya. Itu malaikat juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanam pohon, kemudian dia berkembang, daunnya keluar satu, keluar lagi daunnya dua, keluar lagi tunasnya, keluar lagi cabangnya. Itu pekerjaan malaikat yang disebut dengan punya sayap sampai 600 sayap atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebah dia bersarang di rumah, bersarang di pohon, bersarang di lubang-lubang. Itu bukan kemauannya lebah itu sendiri, tapi dapat wahyu dari Allah, tapi bimana insting. Tuh. Kambing kerbau dia patuh memakan rumput, ayam-ayam memakan gabah saja dia patuh. Kenapa? Sesungguhnya kalau dia tidak patuh, dia tidak percaya dengan takdir Allah. Jadi semuanya mereka berpatuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikendalikan oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dalam konteks ayatnya wahyu tulisannya. Kepada Nabi dan Rasul tulisannya wahyu, dan berarti wahyu. Kepada selain Nabi dan Rasul tulisannya wahyu, berarti hidayah. Taufik, inayah, ibu bisa berpikir positif, negatif, menentukan mana yang baik dan buruk, itu malaikat Jibril. Jadi jangan cari malaikat di luar diri. Malaikat ada di dalam diri kita. Dalam surah Al-Waqiah ayat 84 Allah nyatakan, nahnu aqrab. Kata Allah, kami, Allah bersama para malaikat aqrab min hablil warid, lebih dekat daripada urat nadi di leher. Walakin la tubsirun, akan tetapi kamu tidak lihat. Coba dalam Al-Waqiah di sini kita 83-nya. Falaula idza balaghatil hulqum, bagaimana kalau nyawa kamu sudah sampai di tenggorokan ini? Balag sampai, hulqum tenggorokan, kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, mestinya kamu saat itu melihat Allah. Melihatnya pakai apa? Orang mata kita sudah merem, mulut sudah mangap, kuping sudah nggak dengar. Lalu melihatnya pakai apa? Melihatnya dengan qalbu. Siapa yang menginstruksikan itu? Jibril tadi. Kalau kita tidak kenal Jibril itu tugasnya di mana, kita nggak bakalan melihat Allah. Jibril yang menggerakkan ainul basar, mata hati. Qalbun, lapisan luar namanya qalbun, ya. Qalbun. Yang elastis, sebentar rajin, sebentar malas, itu qalbun. Makanya diperintahkan oleh Nabi pada saat sholat baca doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan qalbu, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Lapisan kedua namanya fuad, itulah mata hati. Fuad namanya ainul basor, mata hati. Jadi ketika kita meninggal, kata Allah, wa antum hina idzin tanzurun, kamu mestinya melihat aku, kata Allah. Itu yang melihat. Mata hati kita melihat Allah dengan bantuan malaikat Jibril tadi, dengan wahyunya, bahasanya hidayah atau petunjuk tadi, dengan bantuan malaikat Jibril. Lalu kata Allah, wa nahnu aqrab min hablil warid, kami Allah bersama para malaikat lebih dekat pada kamu daripada urat nadi di leher. Walakin la tubsiru,
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Surah Al-Waqiah ya. Tapi kamu tidak lihat. Nah, siapa yang tidak lihat? Yang belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenal dulu. Saya ajari sederhana saja supaya kita kenal Allah, supaya merasakan ketika sholat hadir Allah, supaya pada saat kita hidup ini merasakan hadir Allah. Rasakan saja kehadirannya nyawa, rasakan saja kehadirannya ruh. Jadi ruh itu keluar masuk bernafas, itu nyatanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Sholat khusyuk itu bukan hafal arti sholatnya. Fatihah artinya ngerti, belum, enggak jamin khusyuk. Tahiyat artinya hafal, enggak jamin khusyuk. Yang menjamin khusyuk itu karena kita sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ketika kita sholat, yang kita ingat adalah ruh diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kendali para malaikat Allah. Ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, cuma itu yang kita ingat. Ruh saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru khusyuk. Gak jamin ngerti artinya kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal Allah, kita ingat saja, kenal saja bahwa roh ini adalah utusan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu supaya kita benar-benar kenal Allah, dan pada saat kita mau melihat ruh kita, nur kita yang dari Allah itu, maksudnya melihat itu nur dalam diri kita bertemu lagi dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita sakaratil maut. Tuh ya. Nah, karena itu dalam ayat ini kata wahyu, jadi yang selalu memberikan wahyu hidayah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad adalah tetap malaikat Jibril yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Dialah yang menekan Jibril kepada kita supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal kitab tadi sudah dibahas lebih awal kitab. Yani kitab itu ada dua. Pertama kitab yang tertulis, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran itu yang tertulis. Kitab yang kedua adalah tubuh kita ini. Tubuh setiap insan, baik dia beriman atau belum beriman, dia kitabnya itu tubuhnya. Mempelajari tanda-tanda. Sekarang kita saja sudah mempelajari tanda-tanda. Kenapa wajah saya berubah? Karena bertambah usia. Kenapa gigi saya copot? Karena bertambah usia, sudah waktunya akan hilang. Itu namanya kitab. Kita dibaca dalam kitab. Kitab diri sendiri. Selanjutnya, nah kalau kita sudah kenal itu cara membaca wahyu itu kepada Nabi, wahyu kepada manusia namanya hidayah, wahyu kepada binatang namanya insting, lalu kitab itu ada 4 yang wajib kita ketahui, Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. Dalam garis besarnya wahyu kitab itu ada 2 yang tertulis, ya, yang tertulis ada 4 kitab, yang tidak tertulis adalah tubuh manusia. Itu kitab. Kita sudah mengenal itu, berarti kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana lebih mudahnya mengenal Allah? Tadi rasakan saja bahwa ruh ini, nyawa ini hadir dalam diri kita. Bukti nyata Allah hadir di dalam diri kita setiap detik. Kemudian kalau sudah seperti itu apa? Wa aqimis sholat. Kalau sudah kenal Allah, sudah kenal Rasulnya, sudah kenal para malaikatnya, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Apa itu sholat, Bu?
Sholat apa artinya? Coba perhatikan kalimatnya itu. Shod dengan lam kan? Dalam Al-Quran ada shod, ada lam. Sholat. Sholat apa artinya? Ibu sering ngomong gitu. Silaturahim. Silah itu menghubungkan. Berarti sholat itu menghubungkan apa yang dihubungkan. Nur yang Allah titipkan kepada diri kita dihubungkan dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh, nyawa yang Allah titipkan kepada diri kita dihubungkan, dikoneksikan dengan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sholat. Karena itu minimal ketika sholat ingat Allahu Akbar, bahwa yang berkalam takbir Allahu Akbar itu adalah ruh. Ruh itu atas instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala, atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, baru namanya sholat. Nyambung. Tapi kalau ibu ketika sholat Allahu Akbar pikirannya tidak nyambung, nyambungnya ke dunia, ke pekerjaan, maka tidak sholat namanya ya. Makanya disebut dengan sholat. Jadi untuk melakukan sholat itu harus kenal Allah. Makanya dalam ayat ini dikatakan aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah ya. Jadi dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ini pakai kaum taukid. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, dapat mencegah, anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Ini berarti bahwa sholat itu bukan tujuan. Sholat itu sebagai instrumen. Sholat itu sebagai barometer. Sholat itu sebagai ukuran. Ukuran kalau sholat kita diterima atau tidaknya itu ukurannya ini nih. Ukurannya adalah melakukan perbuatan keji dan munkar apa tidak di sholat. Harus yakin kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatanya seperti apa? Kita bisa mengukur diri, membuat instrumen diri. Instrumennya apa? Kalau saya tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholat saya diterima. Itu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Keji itu kejahatan, penipuan, munafik, memfitnah, mengadu domba. Munkar itu perbuatan maksiat, mencuri, kemudian menipu dan lain sebagainya. Kalau kita sudah tidak melakukan keji dan munkar itu, berarti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu kalau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanya gimana ibu sholatnya diterima, mudah-mudahan. Oh berarti bohong. Mudah-mudahan itu bohong. Coba ibu ngomong buah 2 kali. Buah-buahan bisa jadi dari kayu buahnya, berarti bohong kan? Bagaimana ibu sholat diterima? Insya Allah juga sama, itu bukan orang yang berilmu yang menjawab insya Allah itu. Bagaimana ibu sholat diterima? Diterima karena saya sudah tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Begitu. Jadi harus yakin. Sama dengan pahala, bukan nanti, sekarang. Gimana ibu ngaji dapat pahala? Alhamdulillah. Nyatanya apa pahalanya? Habis ngaji saya dapat ilmu, jadi saya senang. Itulah pahala. Lapar, makan. Habis makan, kenyang. Itulah pahala. Haus, minum. Habis minum, kenyang. Itulah pahala. Jadi pahala itu dirasakan sekarang. Sama dengan surga dan neraka itu psikologis. Tapi di dalam ilmu syariat digambarkan surga itu tempat.
surga tempat, neraka tempat. Sesungguhnya itu perilaku kehidupan kita sehari-hari. Kenapa dikatakan psikologi surga? Tadi di depan, kalau nur nyaman, terangnya nyaman, berarti nur surga, senang, nyaman, damai. Nur berantem sama temennya, nar. Ribut sama istrinya, sama suaminya, dari nur ke nar. Neraka dia, gelisah, resah, nggak ngomong 3 hari 3 malam, bahkan ada yang berkepanjangan, nar terus. Malaikat penjaga neraka siapa? Malik itu kejam, berarti cemberut terus, nggak pernah senyum, maka di neraka terus dia. Itu gambaran kehidupan. Jadi yang menentukan adalah amaliyah qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barometer, ukuran, instrumen sholat kita diterima Allah atau tidak, ini dia nih. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam ayat lain dijelaskan, jadikanlah sholat itu menjadi penolong. Masih dalam surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan oleh kamu sabar dan sholat itu sebagai penolong. Ista'ana yasta'inu. Menolong apa? Menolong menyelamatkan qalbu ini. Tadi kan lapisan kedua namanya fuad. Lapisan ketiga namanya thaqafi. Thaqafi itu hati nurani. Jadi ada mata hati namanya fuad atau ainul basar. Kemudian ada lagi hati nurani namanya thaqafi, hati nurani. Kemudian lapisan yang kelima namanya lub. Ibu sering ketemu dalam Al-Quran membaca liulil albab. Lub itu lubuk hati. Kita sering berkata, saya berkata dari lubuk hati saya sendiri. Berarti di lapisan keempat udah gak ada kebohongan ya. Lalu lapisan kelima namanya nur. Disitulah ada nurullah, ada nur Muhammad, ada nur insan. Lapisan keenam namanya sir, rahasia. Sir itu singkatan juga, sin dengan roh. Rohnya Rasul, sinnya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Banyak kode-kode sandi di dalam Al-Quran tentang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sirrul asrar, itulah yang dimaksud dengan sidratul muntaha. Sidroh itu kesadaran. Ibu sering ngomong sadarlah sadar. Jadi sadar itu dari bahasa Arab. Muntaha kesadaran terakhir. Jadi langit ketujuh itu adanya dalam diri kita. Jadi sistematika susunan jantung qalbu ini adalah gambaran langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh ada di dalam diri kita. Daging, kulit, urat, tulang, dan lain sebagainya dalam diri kita adalah gambaran susunan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi ada di dalam diri kita, 7 lapis langit ada di dalam diri kita. Allah ada di dalam diri kita, malaikat ada dalam diri kita, syaitan juga ada di dalam diri kita. Ibu mau lihat syaitan, silakan ribut dengan temannya. Sesudah ribut ngaca, oh ini syaitan kayak gini ya. Jadi ada di dalam diri kita. Itu harus dipahami, kenali. Kalau kita tidak kenali, bagaimana kita bisa sholat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam ayat lain tadi, wasta'inu ista'ana yasta'inu.
jadikanlah sebagai penolong menyelamatkan dirimu di dunia wal akhirah, yaitu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ketika sholat sabar, ketika melakukan perbuatan yang lain juga sama, harus sabar. Apa sih maksudnya sabar itu? Nah, sabar itu mengerjakan pekerjaan apapun yang dilakukan sesuai dengan sistematika ilmunya, itu namanya sabar. Jadi tidak menyalahi aturan. Bukan berarti sabar itu diem saja. Ada orang diem tapi nggak ngerti apa-apa, bukan sabar, ya. Jadi innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu barometer atau instrumen untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita sholat tapi kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar, tandanya sholat kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat tapi kita ribut sama suami, tandanya sholat kita nggak diterima. Kita sholat, kita masih menggunjing aib sesama, tandanya sholat kita tidak diterima. Kita sholat tapi kita suka melakukan perbuatan yang zalim, tandanya sholat kita tidak diterima. Jadi kita harus tahu ukuran sholat kita diterima atau tidaknya, kita yang tahu. Jangan terserah Allah, nggak bisa. Kita harus menentukan sholat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bu ya. Kemudian wala dzikrullahi akbar, dan selalu kata la itu harus dzakara yudzakiru, ingat. Wala dzikrullahi akbar, ingatlah Allah yang maha agung. Syarat ingat itu kenal. Syaratnya cinta itu kenal. Syaratnya rindu itu kenal. Kalau ibu cinta, rindu, dan ingat tapi nggak kenal dengan orangnya, cintanya siapa kalau tidak kenal dengan orang? Rindunya siapa kalau tidak kenal yang dirindukan? Jadi wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah katanya Allah yang maha agung. Maksudnya karena kita sudah kenal Allah, minimal kita kenal Allah ada nyawa. Itu kuncinya di situ. Minimal kita kenal Allah ada nyawa, roh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah nyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada utusan Allah, ada Rasulullah, adalah nyawa. Jadi kalau kita ingat Allah karena kita sudah kenal Allah. Ketika kita sholat ingat Allah karena sudah tahu Allah, sudah kenal Allah. Kalau kita belum kenal Allah, bagaimana kita bisa ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Jangan sampai nanti ada orang yang menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata malaikat, kenapa kamu panggil-panggil Allah? Supaya Allah menolong saya. Kata Allah, sampaikan kepadanya wahai malaikat, bagaimana aku bisa mengenal dia? Kata Allah, dia saja ketika hidup di dunia tidak kenal aku. Itu. Jadi di dunianya tidak kenal Allah. Jadi minimal kita kenal Allah. Nyawa kita ini utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu ibu. Kalau Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu pada saat kita wafat balik dia. Kembali ke hariban Allah. Makanya ayatnya inna lillah, kita berasal dari dia, dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Jadi pada saat meninggal kita jangan minta ke surga, mintanya ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ketemu Allah, yuk pasti mau ditempatkan di mana oleh Allah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ke surga belum tentu ketemu Allah. Ayatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un balik. Jadi cahaya kita ini
nyawa kita kembali kepada cahaya dia, menyatu kembali bersatu. Nabi Musa itu di Gunung Tursina bukan pingsan. Kalau ceritanya kan begitu, kata Nabi Musa masuk ke Gunung Tursina, apa perintah Allah? Ya Musa fakhlaq na'laik, cahaya itu ngomong. Ya Musa fakhlaq na'laik, wahai Musa lepaskan dua sendalmu itu. Innaka bil wadil muqaddas, itu akan kamu berada di tempat yang suci. Kalau kita masuk masjid melepas sandal bukan hanya sekedar adab, dan memang kita mau berhadapan dengan Allah yang Maha Suci, dengan Sang Maha Cahaya. Maksudnya sandal itu adalah lepaskan kesombongan, keangkuhanmu kalau kamu mau belajar. Lepaskan kesombongan dan keangkuhanmu kalau kamu mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kepada Musa, wahai Musa, lepaskan kesombongan dan keangkuhanmu karena kamu berhadapan dengan aku, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Bahasa sandinya begitu. Lalu kata Nabi Musa, aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Dalam Al-Quran, kalau kamu ingin melihat wajahku, kamu lihat saja itu gunung, kata. Kalau gunung itu hancur, kamu masih bisa melihat, kamu bisa berjumpa dengan aku. Ternyata gunungnya hancur, Nabi Musa pingsan. Sesungguhnya bukan pingsan. Jadi nur Nabi Muhammad, Nabi Musa atau nyawanya Nabi Musa sudah berjumpa dengan ruhnya Allah. Itu sudah menyatu dia. Ruh Nabi Musa dengan ruhnya Allah sudah menyatu menjadi satu. Bahasa syariahnya pingsan. Contohnya gini deh, dalam kehidupan kita, kalau musim hujan laron keluar, saya sering katakan ini. Laron itu mencari apa? Mencari yang terang, mencari cahaya. Begitu sampai dia dengan cahaya, rela dia melepaskan sayapnya, itulah pingsan. Rela dia melepaskan sayapnya karena sudah bernyatu dengan cahaya itu. Itulah pingsan. Itulah Nabi Musa ketika berjumpa dengan Allah. Liqa. Jadi yang namanya sholat khusyuk itu bukan hafal artinya, tapi memang ketika kita sholat sudah menyatu kita, ruh kita dengan roh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim, berarti yang berkata Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Allah. Ketika ruku, Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azim, berkalam itu adalah Allah atas perintahnya kepada nyawa kita. Jadi harus begitu. Maka barulah dikatakan khusyuk, gak bakalan ingat yang lain itu. Ingatnya nyawa ini atas instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa ini, ruh ini atas utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu itu yang diingat. Baru Nabi Musa katanya bisa bukan. Jadi menyatulah ruhnya dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Musa pingsan melihat Allah, emang Allah serem banget apa? Kan gitu jadi. Kalau kita melihat genderuwo pingsan bisa jadi karena takut kan gitu. Nah, kalau melihat Allah nggak mungkin takut lah. Karena Allah itu Rahman Rahim, bersifat kasih dan sayang. Sama dengan tadi Ashabul Kahfi, menyatunya itu nur insan, nur Allah dengan nur Muhammad dengan nur Allah 309 tahun. Bayangkan. Dalam surah Kahfi dituliskannya 300 dan lagi. Berarti ada rahasianya juga di situ. 309 tahun. 3 abad dan 9 tahun. Ada apa? Itu ditidurkan, maksudnya menyatu ini kalbunya dia dengan ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, itu namanya khusyuk tuh. Kalau dalam bahasa kisah syariah namanya pingsan. Kalau kita dalam sholat namanya khusyuk. Jadi untuk menyampai kepada tingkat khusyuk itu kita harus kenal Allah. Karena kewajiban insan pertama itu, kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Subatnya, awal wajibil insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban insan pertama itu mengenal Allah, mengenal zatnya. Zat Allah berbeda dengan zat kita.
Kalau zat kita kan ada di tubuh nih, zat kita nih fisik. Fisik kita bisa dipegang, ya. Air fisiknya, kemasannya bisa dipegang. Tapi zat Allah itu la tuhassu, nggak bisa dipegang. La tumassu, la tuhassu, nggak bisa diraba. La tujassu, tidak bisa dibayangkan. Tapi ada. Itu. Nyawa bisa dipegang? Enggak, tapi ada. Ibu makan cabai pedas, pedasnya kelihatan nggak? Enggak, tapi ada. Tidak bisa dipisahkan itu. Zat, sifat, nama-nama dengan perbuatan jadi satu kesatuan, itulah Allah. Benda dengan sifatnya saja nggak bisa dipisahkan. Gula dengan manisnya bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Oh ini gulanya, ini manisnya, nggak bisa, jadi satu kesatuan. Asin, garam dengan garamnya nggak bisa dipisahkan, jadi satu kesatuan. Asin kayak apa sih? Nggak tahu, tapi ada rasa asin. Itulah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, realita, kenyataan. Berarti kita kenal Allah. Rasa sakit, rasa gelisah, rasa manis, rasa asam, rasa pahit, rasa nyaman, rasa nikmat. Berarti nyatanya kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenal Allah melalui realita kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau itu sudah kita pahami, maka dapat dipastikan sholat kita pasti khusyuk, ya. Sholat kita pasti khusyuk karena kita sudah kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah ya'lamu itu fi'il mudhari', berarti terus-menerus mengetahui. Ya'lamu terus-menerus mengetahui ma apa saja. Tasna'un suna yasna'u apa saja yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa saja yang kita kerjakan, baik yang aktualisasikan dari kalbunya atau baru yang terlintas di dalam kalbu kita, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itulah makna ya'lamu, Allah terus-menerus mengintai, mengetahui, melakukan apa yang dilakukan oleh kita. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, kita simpulkan bahwa ternyata tala yatlu tilawah utlu itu membaca, mengkaji, meneliti, menganalisa tulisan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu kata tala yatlu tilawah utlu. Sedangkan qara'a yaqra'u qira'ah atau qira'atil Quran, membaca secara umum, ya. Membaca bacaan, tulisan, atau membaca diri kita, atau membaca alam. Itu bedanya iqra dengan utlu. Kemudian wahyu kepada Nabi dan Rasul itu artinya wahyu, kepada selain Nabi dan Rasul artinya hidayah, taufik, hidayah itu pekerjaan malaikat Jibril. Itulah disimpulkan malaikat Jibril mempunyai sayap 600, itu maksudnya lebih banyak tugasnya. Dan di ubun-ubun kita ini tugas malaikat Jibril yang mengendalikan bagaimana kita berpikir positif dan negatif, malaikat Jibril lah yang melakukannya. Kemudian wahyu kepada seluruh alam selain manusia namanya insting, ya. Namanya insting, itu wahyu. Lalu kitab itu semuanya Nabi dan Rasul punya kitab.
124 nabi dan rasul itu juga punya kitab. Tapi yang wajib diketahui oleh kita atas perintah Nabi adalah 4 saja. Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Kemudian kitab itu ada 2. Ada kitab yang tertulis, kemudian ada kitab yang berbentuk fisik. Fisik maksudnya tubuh manusia. Tubuh kita ini termasuk kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melaksanakan sholat, berkomunikasi, menyambungkan sholat, yusolli, sil, menyambungkan ruh kita dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah kenal Allah. Minimal kita mengenal Allah, kita ingat bahwa nyawa ini, ruh ini adalah atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Baru bisa melaksanakan sholat, dan baru sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sikap keji dan munkar ini sebagai barometer atau instrumen untuk menentukan bahwa sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Cirinya ini, kalau kita sudah tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala dzikrullahi akbar, ingat Allah itu syaratnya kenal. Rindu Allah syaratnya kenal. Cinta Allah syaratnya kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah terus-menerus menilai perbuatan kita atas perilaku yang dilakukan kita di dunia ini. Untuk apa? Supaya kita ini pulang ke asal, balik ke jati. Tubuhnya pulang ke asal karena Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insannya sudah kembali kepada jati dirinya. Ya, tubuhnya kembali ke asal, ke tanah, lalu Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan, nyawa kita, roh kita kembali kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang dimaksud dengan pulang ke asal, balik ke jati diri. Maka itulah yang dimaksud dengan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. In uridu illa al-islah ma sata'tu wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.